Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kelas 4, tema 7, Indahnya Keberagaman Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, dengan muatan pelajaran PPKN. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman tersebut terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pedagang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Keragaman masyarakat di Indonesia juga dipengaruhi keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Faktor lainnya yang membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia yaitu keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Dengan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia, maka sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan diantaranya yaitu mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda, dan menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Dan kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut kalian, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah? Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus.
kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Keragaman bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Adapun cara untuk melestarikan bahasa daerah diantaranya yaitu dengan bangga saat menggunakan bahasa daerah. Dengan menggunakan bahasa daerah yang baik dan santun, kita akan dapat membanggakan dan melestarikan bahasa daerah tersebut. Berikutnya dengan menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Meskipun kita mungkin tidak memahami bahasa daerah yang sedang digunakan teman kita, tapi kita dapat menghargai dengan tetap mendengarkannya. Selain itu, kita pun dapat saling mempelajari bahasa daerah yang berbeda dari teman kita. Dengan mau mempelajari bahasa daerah lain, kita akan menambah pengetahuan dan kemampuan berbahasa daerah, serta ikut melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan yang tak kalah penting, yaitu dengan tidak menghina bahasa daerah lain. Saling menghargai pengguna bahasa daerah akan dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, sehingga persatuan dan kesatuan masyarakat antar daerah akan terjalin dengan baik dan harmonis. Hal tersebut karena bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat, maka penggunaan bahasa apapun selama dengan tata cara yang baik, benar dan santun akan berdampak baik pula pada penerimaan masyarakat terhadap pengguna bahasa tersebut, sehingga bahasa yang digunakan tersebut akan dapat dibanggakan dan dilestarikan. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah mengetahui bahwa terdapat 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam pemeluk agama tersebut diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, hari besar, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Sekarang, ayo kita mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam. Hari besar agama Islam diantaranya yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran, dan tempat ibadah umat agama Islam yaitu masjid. Berikutnya yaitu agama Katolik. Hari besar umat agama Katolik diantaranya yaitu Paskah atau wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Raya Natal. Kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab, dan tempat beribadah umat agama Katolik yaitu Gereja Katolik. Begitu pula dengan agama Kristen. Berikut adalah hari besar umat agama Kristen. Yang pertama yaitu Paskah atau wafatnya Isa Al-Masih, yang kedua kenaikan Isa Al-Masih, dan yang ketiga yaitu Hari Raya Natal. Kitab suci agama Kristen yaitu Alkitab, dan tempat beribadah umat agama Kristen yaitu Gereja Kristen. Untuk agama Hindu, hari besar yang dirayakan diantaranya yaitu Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri. Kitab suci agama Hindu yaitu Kitab Weda, dan tempat beribadah umat agama Hindu yaitu Pura. Untuk agama Buddha, hari besar yang dirayakan diantaranya yaitu Hari Raya Waisak, Kathina, Asada, Magha Puja.
Kitab suci agama Buddha yaitu Kitab Tripitaka. Dan tempat beribadah umat agama Buddha yaitu vihara. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Hari besar agama Konghucu diantaranya yaitu Tahun Baru Imlek, Keng Tikong, Cap Gomeh, dan wafat Nabi Konghucu. Kitab suci agama Konghucu yaitu Kitab Sishu dan Shaojing. Adapun tempat beribadah umat agama Konghucu yaitu kelenteng. Apa saja sikap baik yang dapat kalian lakukan terhadap pemeluk agama lain? Yang pertama, kalian dapat mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya, mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, dengan menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya, tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika ada yang sedang beribadah. Yang ketiga, dengan menghormati orang lain atas pilihan agamanya. Contohnya, tidak memaksa teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Yang keempat, menghormati tempat ibadah agama lain. Contohnya, dengan tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Dan yang kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan oleh agama lain. Contohnya, dengan tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Sebagai tugas, untuk mengetahui pemahaman kalian setelah menyimak penjelasan pembelajaran kali ini, buatlah clipping mengenai keanekaragaman masyarakat Indonesia berdasarkan pemahaman kalian. Kumpulkan clipping tersebut kepada guru kalian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini dan telah melakukan yang terbaik dengan tetap semangat belajar serta mengerjakan tugas kalian. Selalu terapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.